Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam News Topic. Pada kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, dengar. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik mengenai teori perilaku produsen. Membahas tentang produsen melakukan proses produksi barang ataupun jasa. Sebenarnya tujuan dari produksi tersebut itu apa? Menurut saya, tujuan dari produksi yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi dari produsen tersebut sehingga akan menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang Anda katakan tadi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana cara agar produksi tersebut dapat bermanfaat bagi manusia? Ada 3 cara yang dilakukan agar produksi dapat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, selalu mementingkan alam, yaitu ketika kita mengambil bahan dari alam, kita harus mengambil yang hanya dibutuhkan dan tidak dilebih-lebihkan. Yang kedua, tidak membahayakan sumber daya sekitar. Misalnya ketika kita yang membutuhkan ikan, maka cara pengambilan ikan tersebut tidak boleh menggunakan bahan peledak agar terumbu karang di sekitarnya tetap terjaga. Yang ketiga yaitu efisien dan ekonomis, artinya pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi. Saya sempat membaca beberapa tentang proses produksi. Menurut Anda, perbedaan dari normalisasi dan diverifikasi itu seperti apa? Perbedaannya yaitu normalisasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah keragaman dari satu jenis produksi, sedangkan diverifikasi adalah perluasan produk dengan cara menambah jenis produksi. Nah, kita sudah bahas mengenai produksi. Nah, sebenarnya produksi itu seperti apa? Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya yaitu perusahaan pakaian menghasilkan baju dan celana bagi masyarakat, perusahaan makanan, dan contoh perusahaan jasa seperti Garuda Indonesia. Seperti yang Anda katakan, Garuda Indonesia berarti perusahaan perhotelan merupakan contoh dari perusahaan jasa. Nah, iya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang besar. Tentu kita memiliki beberapa kasus mengenai panen. Salah satunya yaitu gagal panen. Padahal 50% orang Indonesia bergantung pada hasil pertanian. Yang kita lihat saat ini seperti komoditas kacang tanah, garam dan kacang tanah masih impor. Padahal jika kita dapat mengolah pertanian dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan naik lebih cepat. Menurut Anda, gagal panen tersebut bisa terjadi karena apa? Dan solusi agar tidak terjadi lagi gagal panen. Nah, satu lagi, seperti contoh kasus tersebut, apakah negara kita sanggup hidup tanpa mengimpor hasil pertanian? Dari kasus tersebut, saya bisa mengambil kesimpulan gagal panen bisa terjadi karena penyerangan hama penyakit dan lahan kekurangan air. Upaya yang dapat dilakukan
untuk kasus tersebut, yang pertama, menyediakan dan menggunakan sarana dan prasarana dengan baik. Contohnya ketika pemerintah sudah menyiapkan pestisida, maka kita akan menggunakannya secara efektif dan efisien. Yang kedua, perubahan iklim bisa terjadi kapan saja. Agar tidak terjadi gagal panen, lebih baik kita menggunakan air secukupnya untuk mengantisipasi kemarau yang akan datang. Yang terakhir, negara kita perlu mengimpor hasil pertanian karena dengan padatnya penduduk Indonesia serta angka kelahiran yang tinggi menyebabkan turunnya kualitas serta kuantitas jumlah panen di masyarakat. Akibat dibangunnya fasilitas-fasilitas untuk masyarakat, misalnya rumah sakit dan perumahan. Pembangunan rumah sakit dan perumahan bisa mengurangi lahan untuk pertanian. Nah, saya masih memiliki satu contoh kasus lagi di Indonesia seperti cuplikan berikut ini. Penyelundupan gula ilegal tersebut diduga kuat akan dilakukan malam hari menggunakan jasa pikul. Nah, setelah melihat cuplikan tersebut, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa sih seseorang tertarik ke dalam penyelundupan gula? Menurut saya, seseorang tertarik dengan penyelundupan gula secara ilegal karena selain mendapatkan keuntungan yang besar, masyarakat dapat menerima gula dengan harga yang lebih murah. Dari sinilah produsen tersebut mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat karena masyarakat akan lebih tertarik pada barang tersebut. Tetapi mengapa di Indonesia kasus tersebut bisa terjadi? Kasus tersebut bisa terjadi akibat beberapa hal, seperti kurang ketatnya pengawasan di sekitar perbatasan. Selain itu, dengan harga yang lebih murah, tentu saja masyarakat akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan gula tersebut. Nah, seperti yang Anda sebutkan, lalu bagaimana upaya agar penyelundupan ini bisa dicegah? Menurut saya, yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyelundupan gula yaitu meningkatkan pengawasan di sekitar perbatasan pusat maupun di daerah-daerah. Yang kedua, memberi sanksi yang tegas kepada pelaku penyelundupan agar memberi efek jerah. Dan yang ketiga, mengupayakan agar harga gula lokal lebih murah, tetapi dengan catatan penting, ketika harga diturunkan, kualitas dari gula tersebut tidak ikut menurun. Nah, kurang lebih itulah beberapa penjelasan mengenai topik kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.